Oke, halo semuanya. Dengan saya Rizal Anggoro. Saya di sini akan mencoba menjelaskan coding menggunakan intinya kita membahas mengenai array ya. Di mana ada satu problem atau case untuk membuat sebuah program untuk menentukan jadwal bertugas secara random untuk 5 orang pada 5 hari yang berbeda, yaitu Senin sampai Jumat. Yang pertama yaitu untuk menginput nama kelima orang yang bertugas. Jadi menginput nama 5 orang yang akan bertugas di minggu tersebut. Kemudian merandom setiap orang ke hari yang berbeda, ke Senin sampai Jumat. Jadi kita mengacak nama untuk bertugas di hari Senin itu diacak Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di mana berarti setiap orang yang sudah bertugas di hari Senin, dia tidak akan bertugas di Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat. Ini lebih ke jadwal shifting-nya, teman-teman. Mungkin kita langsung masuk ke programnya. Sebenarnya program ini kita mengimport dulu, ada dua library yang kita import, yaitu untuk random, import Java Utility Random, kemudian import Java Utility Scanner untuk input dari keyboard. Nah, sebelumnya kita harus buat package-nya dulu, Aldo 2 praktikum ke-9 package-nya, yaitu di sini. Kemudian kita buat kelasnya dulu, kita bikin kelasnya, nama kelasnya yaitu jadwal shift. Kemudian kita dengarkan metodenya dulu, kita buat metode, yaitu metode main. Di sini kita menggunakan satu kelas saja dengan satu metode, yaitu metode main. Kemudian kita bikin objek dulu untuk randomnya, random sama dengan new random. Kemudian kita buat juga untuk scannernya, yaitu kita jadikan input namanya. Kemudian kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang akan kita pakai, akan kita gunakan, yaitu untuk loop jadwal, loop hari, nanti akan saya jelaskan di bawah. Kemudian koreksi 1, 2, 3, dan 4. Di sini koreksi itu saya gunakan untuk agar yang sudah bertugas di hari pertama, di hari Senin, dia tidak akan masuk ke hari selanjutnya. Gitu. Kemudian kita membuat array dulu. Kita akan membuat array, di mana di sini tipe datanya itu string. Tulisannya seperti ini, string, kurung square, kita namakan hari, variabelnya, variabel array-nya, sama dengan kita pakai kurung terawal. Kita bisa menggunakan seperti ini untuk isi datanya, karena dia tipe data string, maka kita pakai tanda kutip, harus pakai seperti ini. Di sini isinya berarti ada 5, isinya ada 5 dalam variabel hari tersebut. Kemudian kita akan membuat array juga untuk karyawan. Tapi karena nama karyawan ini akan diinput, maka kita tulisnya seperti ini. String karyawan, di datanya string, nama variabelnya karyawan, new string, di mana isinya ada 5. Ada 5 ini mengartikan bahwa ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk mengisi nama yang akan bertugas di minggu itu, kita menggunakan input, di mana for loop for ini menggunakan loop hari. Di sini bisa kita tulis jarak kosong saja, koma loop hari lebih kecil dari hari.length. Maksudnya apa? Syarat untuk loopingnya ini panjang dari variabel array-nya si hari ini, yaitu ada 5, Senin sampai Jumat. Total ada 5. Loop hari plus plus. Setiap pengulangan dia loop hari bertambah 1. Dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sistem .out printline, masukkan nama karyawan, plus loop dalam kurung loop hari plus 1 artinya apa? Maksudnya nama karyawan. Misalnya karyawan pertama nih, pertama kali karyawan 1, kedua. Nah, karyawan loop yang ke loop hari tersebut itu akan diinput
next line. Dia akan diinput nanti nama karyawannya. Jadi ada 5 karyawan yang akan diinput dari program ini. Kemudian untuk looping yang kedua, di sini itu untuk merandom. For loop jadwal berbeda dari karyawan.length, yaitu panjang dari array-nya karyawan. Loop jadwal bertambah. Setiap looping, loop jadwal akan semakin bertambah. Tambah satu, bertambah satu. Kemudian di sini kita merandom untuk nomor karyawan. Kita nomor karyawannya itu digunakan untuk nanti memanggil data dari array yang ada di karyawan ini, yang sudah diisi tadi pada looping sebelumnya. Kemudian di sini kita menggunakan if, else, if, dan else untuk apa? Untuk setiap kondisi gitu. Misalnya jika loop jadwal itu 0, berarti kan ketika dia looping pertama kali, koreksi 1 sama dengan nomor karyawan. Nah, koreksi 1 diisi dengan nomor karyawan. Printf jadwal hari pada loop jadwal, berarti hari pas pertama kali kan hari yang ke 0 itu hari Senin, berarti kalau yang pertama. Titik 2, karyawan ke nomor karyawan. Kenapa ke nomor karyawan? Hasil randomnya itu berarti bertugas di hari Senin gitu. Karyawan ke hasil random tadi, dia bertugas di hari Senin. Seperti itu maksudnya. Kemudian else if loop jadwal sama dengan 1, jika nomor karyawan itu sama dengan koreksi 1, maka loop jadwal dia akan berkurang 1. Kenapa demikian? Agar dia tetap di looping kedua. Dan dia merandom lagi. Kalau misalnya yang bertugas di hari Senin, misalnya si A, bisa ada 5 nama. Si A, B, C, D, dan E. Misalnya hari Senin, si B berjadwal di hari Senin. Kalau di hari Selasa itu dia menemukan si B lagi, dia akan mengkoreksi sama dengan koreksi 1, makanya dia akan loop jadwal akan berkurang, dia akan looping lagi, akan merandom lagi sampai karyawan bertugas hari Selasa tidak sama dengan yang hari sebelumnya. Mungkin seperti itu konsepnya. Selain itu, jika tidak sama dengan faktor koreksinya, berarti dia koreksi 2 diisi dengan nomor karyawan untuk mengkoreksi yang nomor selanjutnya lagi tadi gunanya. Kemudian dia akan mengprint yang jadwal di hari Selasa, namanya hasil random tadi. Kemudian else if lagi, loop jadwal sama dengan 2, sama konsepnya. Kalau no karyawan itu sama dengan koreksi 1, dia akan kembali looping lagi dengan loop jadwalnya berkurang 1 lagi, gitu, biar tetap untuk hari itu. Kemudian kalau no karyawan itu sama dengan koreksi 2, karena tadi koreksi 2 sudah diisi, dia akan kembali looping lagi dengan loop jadwalnya dikurangin 1 lagi. Selain itu, kalau koreksi 3 diisi dengan nomor karyawan. Konsepnya jadi berputar seperti itu sampai dengan hari Jumat, hari kelima. Nah, di sini untuk yang hari Jumat sama konsepnya seperti tadi, dan dia akan memprint yang bertugas di hari Jumat. Jadi di sini kita akan mengacak karena random itu misalnya kita merandom 5 angka gitu, dari 0 sampai 4. Misalnya randoman hasil pertama kali random, dia muncul angka 1. Nanti ketika kita merandom lagi, masih ada kemungkinan angka 1 tersebut akan muncul. Nah, kita menggunakan if dan else if ini gunanya untuk mengoreksi tersebut agar angka yang sudah muncul itu tidak muncul lagi dan digunakan untuk memanggil nama yang akan dipanggil dan yang akan diletakkan di hari tersebut. Nah, mungkin langsung saja kita coba run programnya. Pertama kali kita diminta untuk memasukkan nomor karyawan yang akan bertugas, 5 karyawan yang akan bertugas di hari tersebut. Misalnya nama karyawan pertama Vito, karyawan kedua Jamal, karyawan ketiga Danang, karyawan keempat Zul,
Karyawan kelima Adit. Nah, di sini kita sudah memasukkan 5 karyawan. Maka program ini akan merandom 5 orang tersebut akan diacak dan akan dimasukkan ke setiap harinya gitu. Nah, di sini hasil acaknya yaitu hari Senin yang bertugas itu Danang, hari kedua yang bertugas itu Adit, hari ketiga atau hari Rabu yang bertugas Zul, hari Kamis itu yang bertugas Tito, hari Jumat yang bertugas itu Jamal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setiap harinya itu tidak ada nama yang sama. Bahwa dalam satu minggu satu orang bertugas hanya di satu hari saja. Maka bisa diberikan balik lagi ke tadi kita menggunakan if else dan faktor koreksi tadi. Apabila misalnya nanti di hari Selasa hasil randomnya itu dia akan memanggil Danang karena faktor koreksi tersebut, maka dia akan merandom ulang sampai ditemukan nama yang tidak sama dengan yang sudah masuk di hari sebelumnya. Seperti itu program dari saya. Dan di sini teman tadi kita sudah menggunakan array, ada 2 array gitu. Yang pertama langsung kita input saja menggunakan kurung kurawal. Yang kedua kita beritahu itu isi dari array-nya itu, panjang array-nya itu ada berapa data isinya, ada 5, dan namanya ke 0, 1, 2, 3, dan 4, dan kita bisa isi dengan cara seperti ini, menggunakan looping. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilihat lagi di videonya. Terima kasih.